Buat Anda yang selalu rajin untuk mengikuti berita politik, tentu sudah mendengar bahwa ada satu partai yang menolak IKN atau Ibu Kota Nusantara. Mereka menolak pembangunan IKN dan tentu saja juga menolak pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke lokasi yang baru, yaitunya di IKN di Kalimantan, yang mana proyek pembangunan IKN tersebut sudah dimulai ya sejak beberapa saat yang lalu, dan saat ini progresinya cukup lumayan. Rencana awalnya sih di tahun 2024 nanti ibu kota negara Republik Indonesia sudah bukan lagi di Jakarta, tapi sudah pindah ke lokasi yang baru yang terletak di Pulau Kalimantan. Pemindahan ibu kota RI tersebut tentunya setelah melewati berbagai prosedur ya guys, antara lain lewat sidang MPR, dan kemudian MPR lah yang mengeluarkan undang-undang sehubungan dengan pemindahan ibu kota negara RI tersebut. Dan pada saat penetapan keputusan pemindahan ibu kota RI tersebut, semua partai sudah memberikan persetujuannya. Namun saat ini menjelang pemilihan presiden ini, Partai PKS tiba-tiba menyatakan bahwa mereka menolak alias tidak setuju dengan pembangunan IKN dan juga dengan rencana pemindahan ibu kota RI ke Kalimantan. Nah, gimana sih lu? Tadinya pada waktu sidang MPR penetapan keputusan pemindahan ibu kota RI mereka sudah setuju. Namun sekarang mereka menolak dan tidak setuju lagi ketika semuanya sudah direncanakan, ketika undang-undang tersebut sudah mulai dijalankan. Partai apa sih ini PKS ini ya guys? Anda tentu juga sudah mendengar bahwa partai ini memang unik. Partai PKS yang adalah singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera sering sekali dianekdotkan sebagai sebuah partai yang logikanya kebalik. Jadi apa yang benar menurut mereka salah, apa yang bagus menurut mereka jelek, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut guyonan banyak pihak ya guys, jika ingin mengetahui sesuatu yang benar, maka lihatlah bagaimana pandangan Partai PKS terhadap sesuatu hal. Jika PKS bilang salah, maka berarti hal itu benar. Namun jika PKS bilang benar, maka hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang salah. Jadi demikianlah anekdotnya ya guys. Partai PKS sendiri konon kabarnya berhaluan atau berlandaskan paham Ikhwanul Muslimin. Namun, paham Ikhwanul Muslimin ini sudah dilarang di Mesir dan dinyatakan sebagai gerakan terlarang. Namun rupanya ideologi inilah yang diambil oleh PKS, dan tentunya aku rasa mereka juga ingin menyebarkan faham tersebut di Indonesia sehingga seluruh warga masyarakat Indonesia juga menganut faham tersebut. Gimana menurut Anda guys? Apakah Anda mau mengikuti faham Ikhwanul Muslimin tersebut yang sudah nyata-nyata dilarang? Pemindahan ibu kota negara RI ke Kalimantan memang menjadi isu yang mencuat kembali akhir-akhir ini ya guys, dan para calon presiden pun sering ditanya-tanya tentang pemindahan ibu kota ke IKN tersebut. Untuk Capres Anies Baswedan, ia seringkali menyatakan pernyataan yang agak meragukan ya guys.
Seringkali ia bilang bahwa pembangunan jangan sampai menimbulkan ketimpangan yang baru, bla bla bla, seperti biasa ya. Anies Baswedan memang jago, ahli menata kata dan bercuap-cuap memutarbalikkan kata-kata sehingga orang terpesona, tapi akhirnya inti yang dia sampaikan sebenarnya nggak jelas juga. Dulu sih Anies pernah bilang bahwa pemindahan ibu kota ke IKN adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Namun saat ini udah lain lagi kayaknya omongannya ya. Anies itu memang orang yang sepertinya tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dipegang omongannya. Sedangkan Capres Prabowo Subianto masih tampak tidak meyakinkan ya bahwa ia akan meneruskan program pemindahan IKN tersebut. Ya, kalau kita lihat keadaan Prabowo, apa sih yang bisa kita harapkan dari dia ya? Ia sudah sering gak nyambung ya guys. Bagaimana nanti kalau mau jadi presiden? Walaupun wakilnya putra dari Jokowi sendiri yang terpilih melalui berbagai proses yang kontroversial sampai hari ini ya guys. Satu-satunya capres yang agak tampak meyakinkan untuk melanjutkan proses pemindahan ibu kota RI ke IKN ini adalah Ganjar Pranowo. Ia jelas-jelas menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN akan diteruskan karena sudah menjadi amanat dari undang-undang yang harus dilaksanakan. Iya, kalau sampai Ganjar Pranowo nanti terpilih jadi Presiden RI, mudah-mudahan saja proses ini tetap berjalan ya guys, dan tetap dilanjutkan. Dan kalau bisa, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau bisa dipercepat. Jangan buang-buang waktu lagi, karena sangat banyak pihak-pihak yang terus menggonggong tanpa henti dan selalu berupaya untuk menggagalkan rencana pemindahan ibu kota ke IKN tersebut. Dan mereka tentunya juga menganggap bahwa pembangunan infrastruktur tidak penting, dan mungkin mereka juga berpikiran bahwa kita sama sekali tidak perlu bergerak menuju ke kemajuan. Kalau bisa kita mundur aja kepada zaman ribuan tahun yang lampau. Mungkin buat mereka infrastruktur yang paling penting adalah onta. Karena infrastruktur yang banyak dibangun sekarang di Indonesia sama sekali tidak bisa dimakan. Sedangkan onta kan bisa dimakan dagingnya. Selain dagingnya bisa dimakan, kencingnya pun bisa diminum, malahan jadi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing onta. Kencing onta ini mengandung obat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Jadi mungkin demikian ya pendapat mereka guys. Bagaimana menurut Anda sendiri? Mohon sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk berikan tanda like serta subscribe. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya.